Bapak mengatakan bahwa Pak Jokowi itu anak dari Pak Heru Purnomo yang Nusa Kambangan sama yang Mehwa. Pertanyaannya adalah dari mana Bapak tahu? Sumber saya namanya Uskup Agung Puja Sumarta, Uskup Agung Semarang. Oke. Tentang Ibu yang Mehwa segala macam ini. Pak Puja Sumarta mengatakan tahun 65 gereja Katedral Semarang itu banyak didatangi orang-orang PKI, yaitu yang disuruh masuk agama sama Pak Harto. Salah satunya wanita yang bernama Yet Mehwa, dia datang minta masuk Katolik. Dia sedang hamil dan dia bilang istrinya Aidit. Ketika saya memulai menulis itu, saya teringat kata-kata beliau itu. Saya mencoba konfirmasi ulang ke beliau, tapi beliau disanggupi. Tapi kemudian tahun 2015 beliau meninggal. Beliau itu siapa? Pak Puja Sumarta, Uskup Agung Semarang. Agung Semarang ya? Ya, akhirnya tetap saya pakai keterangan beliau tahun 99 itu. Oke, bahwa ada perempuan namanya Yat Mehwa dalam keadaan hamil mengaku istri BNID dan masuk Katolik, kan begitu? Ya, minta masuk Katolik. Minta masuk Katolik. Dikabulkan? Iya, dikabulkan karena itu memang perintahnya tentara, perintahnya Pak Harto supaya punya agama. Oke, pertanyaannya adalah anak yang dikandung itu Pak Jokowi. Lah, kan Pak Jokowi kelahiran tahun 61 kan? Nah iya, kalau 67 kan 56 tahun. Iya, artinya itu lebih lahir duluan daripada yang anaknya Pak Aidi. Kan adalah itu Pak Jokowi. Itu Pak Jokowi, yang dibaptis itu Pak Jokowi. Oh, kemungkinan ya. Bukan, Pak Puja Sumarta tegas kok. Namanya Joko Widodo, nama baptisnya Hermanus. Berarti latar belakang palsu yang utamanya adalah SMA gitu ya? SMA yang jadi problem ini ya. Oke, yang jadi problem SMA karena SMA maka kemudian SMP sama SD harus disesuaikan tahunnya. Nah, ijazah SMA itu kenapa dipalsu, Pak? Ya karena dia memang nggak lulus SMA. Oh, kalau Pak Jokowi sendiri nggak pernah lulus? Nggak pernah lulus. Sampai kelas 3 aja? Bahkan kelas 1 terus, Pak. Karena nggak naik 2 kali. Oh, kelas 1 terus? Iya. Oh, nggak naik 2 kali? Iya. Itu dia kemudian tidak lulus SMA, kira-kira gitu. Iya. Kita anggap dulu pernyataan Pak Bambang, kita ambil dulu. Lalu ketika dia kuliah, dia pernah kuliah nggak? Nggak pernah. Oh, dia nggak pernah kuliah? Iya. Jadi yang kuliah siapa? Yang kuliah itu namanya Pak Hari Mulyono. Hari Mulyono itu siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Channel ya. Kali ini saya punya tamu istimewa, orang yang bikin gempar seantero jagat Indonesia ini. Entah apa motivasinya, nanti kita akan tanyakan. Tapi yang disampaikannya itu sungguh hal yang sangat-sangat penting, yang kalau itu faktual benar adanya, maka itu sesungguhnya bisa merupakan hal yang sangat menggetarkan bagi kekuasaan, ya, karena bisa menjadi bahan untuk melakukan impeachment dan lain sebagainya. Karena bagaimanapun tidak boleh ada yang namanya kebohongan publik, tetapi kita tidak bisa a priori itu pasti benar, karena itu perlu kita paling tidak klarifikasi dari satu pihak dulu. Kalau pihak lainnya, ya kapan-kapan. Kalau memang pihak lainnya mau melakukan klarifikasi juga. Sahabat era sekalian, tamu saya yang istimewa ini adalah Bambang Tri. Saya tidak tahu namanya Bambang Tri saja atau ada nama lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bambang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Bambang ini namanya Bambang Tri saja ya? Bambang Tri Mulyono. Oh, Bambang Tri Mulyono. Ya, Pak. Bukannya Mulyono itu nama Pak Jokowi dulu? Ya, kebetulan sama, Pak. Oh, jadi Mulyono itu nama kecil Jokowi ya? Iya. Oke. Kalau di ijazah SD namanya Mulyono juga? Joko Widodo kalau ijazah SD. Oh, SD, SMP, SMA? Joko Widodo.
Oh, Joko Widodo ya. Oke. Mulyono itu berarti ketika belum sekolah ya? Itu tidak resmi aja. Oh, tidak resmi. Oke. Oke, Pak Bambang ya, apa yang Anda nyatakan itu luar biasa ya. Di buku Jokowi Undercover 2. Iya. Nggak tanggung-tanggung juga judulnya, lelaki yang berijazah palsu, kan kira-kira begitu judulnya. Yeah. Itu kelanjutan dari Jakarta Undercover 1 ya? Jokowi Undercover 1. Kalau Jokowi Undercover 1 itu apa isinya? Saya terus terang saja saya tidak mengikuti, dan mungkin banyak juga pemerintah belum mengikuti. Ya, itu soal bapak ibunya Pak yang keliru, Pak Jokowinya. Kenapa kelirunya? Ya karena bukan itu bapak ibunya yang dicantumkan. Oh, maksudnya bapak ibunya itu siapa? Yang aslinya bapaknya itu, ini data sekarang ya, setelah saya verifikasi berulang-ulang ya, yang sekarang yang saya pastikan ini. Ya, oke. Itu bapaknya itu Heru Purnomo. Heru Purnomo. Ya, kalau ibunya Heru Mulyono itu sekarang ada di Karanganyar. Bapaknya itu Heru Purnomo itu di Karanganyar, Pak. Oh, di Karanganyar. Masih ada? Masih ada, Pak, ya. Bukannya Karanganyar itu rumah beliau di Solo? Lah iya, maksudnya itu masih di rumah lama itu beliau, Pak Heru Purnomo. Heru Purnomo ya. Sementara yang tercatat kan Noto Miharjo ya? Noto Miharjo, ya. Kalau Noto Miharjo di mana? Noto Miharjo itu sampai beberapa tahun yang lalu yang saya ketahui ya masih di rumah itu kumpul dengan Heru Purnomo. Oh, sekarang tidak tahu kita atau sudah dianggap meninggal? Ya kita nggak tahu apa masih di situ apa di tempat lain. Oke ya. Lalu kalau ibunya yang meninggal tahun 2020 itu bukan itu? Bukan, itu Ibu Tiri, Pak. Oh, Ibu Tiri istri dari Pak Heru Purnomo. Heru Purnomo, aslinya istrinya Heru Purnomo. Istri Heru Purnomo siapa? Yaitu ibu itu namanya Jinem aslinya, Pak. Oh, Sujatmi itu? Aslinya Jinem, ya beliau aslinya namanya Jinem. Jinem itu Ibu Tiri? Ibu Tiri. Ibu kandungnya? Ibu kandungnya namanya Yap Mehwa, Pak. Yap Mehwa. Ya. Yap Mehwa itu sekarang di mana? Oh, beliau sudah wafat, makamnya di Singapura. Tahun berapa wafatnya? Tahun 2016. Oh, 2016 berarti Pak Jokowi sudah jadi presiden? Sudah jadi presiden, ya. Siapa yang ngurus pada waktu itu pemakaman dan lain sebagainya? Pemerintah Singapura, Pak. Oh, oke. Yap Mehwa namanya ya? Ya. Kenapa di sana, di Singapura? Ya karena beliau diperintahkan atau minta izin kepada Pak Harto untuk tinggal di Singapura. Oke, waktu tahun 60-an itu ya? Enggak, itu tahun 80-an sudah pindahnya ke Singapura. Oke, jadi baru-baru aja ya? Ya. Oke, nah itu kurang lebih isi Jakarta Undercover 1 ya? Walaupun Jokowi Undercover, Pak. Jokowi Undercover. Jakarta Undercover. Jokowi Undercover itu kurang lebih setelah ada koreksi di di Jokowi Undercover 2 ya? Jokowi Undercover 2 tidak membahas itu, Pak, khusus ijazah. Oke, tetapi Bapak melakukan koreksi. Iya, data itu berkembang kan, yang benar itu yang tadi mengenai orang tuanya. Oke, jadi orang tuanya, data terakhir yang Bapak punya adalah Heru Purnomo, bapaknya, ibunya Yap Mehwa, Yap Mehwa ya? Ya, apa? Yap Mehwa. Ya, sementara Ibu Sujatmi atau Jinem itu adalah Ibu Tiri. Ibu Tiri, ya. Nah, sementara Bapak Noto Miharjo yang selama ini dikenal sebagai ayah Jokowi, itu kita tidak tahu posisinya di mana, tapi dia terakhir di Karanganyar, kira-kira begitu ya? Itu Pak D-nya, Pak. Pak D-nya. Oh, itu Pak D-nya. Kakak dari Heru Purnomo. Oh, kakak dari Heru Purnomo. Ya. Kenapa kemudian tiba-tiba itu yang diakui sebagai ayah? Ya karena tahun 65 itu Pak Heru Purnomo ini ditangkap tentara, ditahan di Nusa Kambangan. Ya. Pak Heru Purnomonya loh, Pak. Ya. Ya. Nah, Ibu Jinem ini kemudian menikahi Pak Wijiatno alias Noto Miharjo itu. Oke. Oh, jadi Pak Heru Purnomo ini suami dari Bu Sujatmi. Bu Jinem, ya, Jinem, ya. Oh, jadi Pak Heru Purnomo ini setelah pisah dengan Yap Mehwa, kawin sama... Bukan, Yap Mehwa itu bukan istrinya, tapi cinta lokasi kan. Oke, sama Pak Heru Purnomo itu cinta lokasi. Iya. Oh, tapi bukan tidak suami istri. Saya kira tidak, Pak.
Oke, itu anu ya, apa yang disampaikan ditemukan oleh Pak Bambang. Ya. Tapi Pak Heru Purnomo itu kawin sama Bu Sujatmi atau Jinan ya. Ya. Nah, ketika Pak Heru Purnomo itu dibuang di Nusa Kambangan, Bu Sujatmi kawin sama kakak Pak Heru Purnomo. Ya, namanya Pak Wijiatno itu. Wijiatno atau Noto Miharjo ya kan? Noto Miharjo itu juga dulu nggak ada, Pak. Lalu? Jadi itu nama tua yang diberikan setelah kawin dengan Ibu Jinem itu. Orang Jawa. Iya. Wijiatno itu alias Noto Miharjo kan? Oke, kita anggap sama aja lah untuk memudahkan. Ya, artinya Wijiatno alias Noto Miharjo. Tapi kalau di runut Bapak mengatakan bahwa Pak Jokowi itu anak dari Pak Heru Purnomo yang Nusa Kambangan sama Yap Mehwa. Betul. Pertanyaannya adalah dari mana Bapak tahu? Sumber saya gitu ya? Ya, Bapak kan bagaimanapun Bapak harus tahu informasinya dari mana itu. Oh ya, sumber saya namanya Uskup Agung Puja Sumarta, Uskup Agung Semarang. Oke. Tentang Ibu Yap Mehwa segala macam ini. Ya, dia ngomong apa? Pak Puja Sumarta mengatakan tahun 65 gereja Katedral Semarang itu banyak didatangi orang-orang PKI, yaitu yang disuruh masuk agama sama Pak Harto. Ya. Salah satunya wanita yang bernama Yap Mehwa. Ya. Dia datang minta masuk Katolik. Ya. Dia sedang hamil. Dan dia bilang istrinya Aidit. Oh, dia bilang istri Aidit. Ya. Oke. Lalu? Nah, lalu ketika saya memulai menulis itu, saya teringat kata-kata beliau itu 2014 kan saya menulis Jokowi Undercover 1 itu. Ya. Nah, saya mencoba konfirmasi ulang ke beliau, tapi beliau disanggupi. Tapi kemudian tahun 2015 beliau meninggal. Beliau itu siapa? Pak Puja Sumarta, Uskup Agung Semarang. Agung Semarang ya. Ya. Ya, lalu? Ya akhirnya tetap saya pakai keterangan beliau tahun 99 itu. Oke, bahwa ada perempuan namanya Yap Mehwa dalam keadaan hamil mengaku istri DN Aidit dan masuk Katolik kan begitu? Ya. Minta masuk Katolik. Minta masuk Katolik. Dikabulkan? Iya dikabulkan karena itu memang perintahnya tentara, perintahnya Pak Harto supaya punya agama. Oke, pertanyaannya adalah anak yang dikandung itu Pak Jokowi? Bukan. Oh bukan, siapa? Ya kita nggak tahu karena ketika datang dibaptis beneran tahun 67 itu yang datang sudah gede. Oh yang datang sudah gede. Anaknya itu yang dibaptis bareng itu. Berapa gedenya? Ya kira-kira 5-6 tahun lah yang datang dibaptis itu. Lah kan Pak Jokowi kelahiran tahun 61 kan? Nah iya kalau 67 kan 5-6 tahun. Iya, artinya itu lebih lahir duluan daripada yang anaknya Pak Aidit. Kan adalah itu Pak Jokowi. Itu Pak Jokowi, yang dibaptis itu Pak Jokowi. Oh kemungkinan ya. Nah, kemungkinan ya atau bukan. Pak Puja Sumarta tegas kok. Namanya Joko Widodo, nama baptisnya Hermanus. Oke, jadi Hermanus Joko Widodo ya. Ya. Oke, lalu kok tiba-tiba Bapak tahu kalau itu bapaknya Heru Purnomo? Itu kan setelah penyelidikan kemudian. Oke. Data yang sekarang. Ya, jadi Heru Purnomo itu tidak pernah kawin sama Yap Mehwa. Tidak pernah. Oke. Pertanyaan saya, Heru Purnomo itu PKI. Jelas karena ditahan di Nusa Kambangan. Kalau Bu Yap Mehwa? Ibu Yap Mehwa sebenarnya agen internasional, Pak. Agen siapa? Agennya Cina dan agennya Inggris. Oke, jadi double agent. Iya, agen ganda. Oke, tapi dia PKI juga enggak? Enggak toh. Waktu itu kan masih warga negara Cina. Oh, dia masih warga negara Cina datang ke sini. Iya dong. Iya. Oh, sampai meninggal dia masih warga negara Cina atau Indonesia? Enggak, sudah Indonesia. Oh, sudah Indonesia. Oke. Ya. Itu ya keterangan mengenai asal-usul Presiden Jokowi. Orang tuanya. Orang tuanya. Jadi, istri dari Pak Heru Purnomo, Bu Sujatmi atau Jinan dinikahi oleh Pak Wijiatno. Betul. Wijiatno alias Noto Miharjo. Apa? Noto Miharjo. Noto Miharjo ya. Noto Miharjo ya. Oke, itu paling tidak apa yang disampaikan oleh Pak Bambang ya. Nah, sebagai seorang wartawan atau mantan wartawan,
Bambang mengatakan sumber yang Bapak sampaikan itu, ya, dapatkan itu kredibel, korek. Iya, uskup kok. Oke, jadi ya kan uskup itu kan ya mewah. Mengenai Heru Purnomo, uskup juga? Bukan, Heru Purnomo itu kan ketika saya di dalam penjara, dia diwawancarai wartawan, ya toh, untuk membantah saya. Dia ngaku sebagai pamannya Jokowi. Oh, Heru Purnomonya? Ya. Ya, lalu? Lalu setelah saya teliti, Heru Purnomo ini ada datanya di Jokowi Undercover 1. Oke. Yang disebutkan dia PKI, kena tahan, dan sebagainya itu. Tapi saya nggak tahu kalau orangnya itu. Oke. Oh, jadi Pak Bambang tahu kemudian bahwa orangnya itu masih ada, gitu loh. Iya, maksudnya tahu kemudian setelah setelah Jokowi Undercover 2, setelah Undercover 1 ya? Setelah saya keluar penjara, saya akan baca-baca. Itu dia kasih wawancara. Oke. Pak Bambang Tri, itu Bapak mengeluarkan Jokowi Undercover 1 itu tahun berapa? Terbit tahun 2016. 2016. Gara-gara itu Bapak kemudian ditahan? Iya. Ditahan berapa lama? Maksudnya dikenanya total saya di tahanan di penjara 2,5 tahun. 2,5 tahun itu penuh ya? Nggak ada remisi, nggak ada apa? Bukan, itu vonisnya kan 3 tahun. Oke, 2,5 tahun bebas ya? Iya. Nah, bebasnya kapan? 2018? 2019 1 Juli. Oh, 1 Juli 2019, jadi 2,5 tahun. Ya. Kemudian tiba-tiba dari Juli ke sekarang ini, ke September 2022, which is 3 tahun kan? Itu Bapak ngapain? Kemudian tiba-tiba muncul Jokowi Undercover 2. Ya, itu hanya 2 hal penting, yaitu saya menelusuri apa yang terjadi sesungguhnya sama istri saya, dan menulis Jokowi Undercover 2 itu yang khusus mengenai ijazah. Istri Bapak kenapa? Ya, pokoknya saya pulang, dia sudah hamil loh. Gitu aja Pak, sementara Pak, yang mengenai istri Pak. Oke. Bapak punya anak? Punya, sebelumnya punya anak. Oh, tapi sekarang anaknya di mana? Anaknya yang satu ikut mamahnya. Lalu ada lagi? Ada lagi sendirian di rumah saya di Blora. Oke, jadi Bapak punya 2 anak ya? Iya. Dari istri yang sama ya? Iya. Oke, saya nggak mau melanjutkan lagi ya. Iya Pak, mohon maaf itu. Nggak apa-apa. Itu soal domestik ya, mungkin Pak Bambang merasa nggak terlalu happy kan? Nggak enak sama mereka. Iya, oke. Sekarang di Jokowi Undercover 2 ini, Pak Bambang mengumumkan ijazah yang palsu. Fokus ijazah. Iya, fokus ijazah. SD, SMP, SMA, termasuk UGM. Palsu semua. Iya. Pertanyaannya adalah, tentu orang mengatakan, ijazah SD buat apa dipalsukan, Pak? Itu sebenarnya yang asli kan dia punya, Pak. Tapi itu disesuaikan tahunnya dengan yang palsu. Yang palsu di mana? Yang palsu, maksudnya saya yang nggak habis pikir kenapa dia harus memalsukan ijazah SD misalnya. Ya kan itu supaya tahunnya sesuai. Tahunnya sesuai dengan yang palsu itu SMA. Oke, saya tahu, berarti latar belakang palsu yang utamanya adalah SMA gitu ya. SMA yang jadi problem ini ya. Oke, yang jadi problem SMA karena SMA maka kemudian SMP sama SD harus disesuaikan tahunnya. Nah, ijazah SMA itu kenapa dipalsu, Pak? Ya karena dia memang nggak lulus SMA. Oke, jadi dia pakai ijazah siapa? Yang ditumpuk di KPU ijazah SMA itu yang punya namanya Joko Wahyudi. Joko Wahyudi itu tamatan SMA tahun berapa? Joko 80. Iya, jadi sekolah itu SMA 6. Oh, kalau Pak Jokowi sendiri nggak pernah lulus? Nggak pernah lulus. Sampai kelas 3 aja? Bahkan kelas 1 terus, Pak. Karena nggak naik 2 kali. Oh, kelas 1 terus? Iya. Oh, nggak naik 2 kali? Iya. Itu dia kemudian tidak lulus SMA, kira-kira gitu? Iya. Nah, oke ya, kita anggap dulu pernyataan Pak Bambang, kita ambil dulu. Lalu ketika dia kuliah, dia pernah kuliah nggak? Nggak pernah. Oh, dia nggak pernah kuliah? Iya. Jadi yang kuliah siapa? Yang kuliah itu namanya Pak Hari Mulyono. Hari Mulyono itu siapa? Hari Mulyono itu suaminya Ibu Idayati yang kemarin menikah dengan Pak Anwar Usman itu setelah Pak Hari Mulyono meninggal tahun 2018.
Oke, Pak Hari Mulyono itu berarti kakak ipar, adik ipar. Pokoknya dia suaminya Hidayati gitu. Karena Oke, kan Hidayati kan adiknya Jokowi, Pak Jokowi. iya betul, tapi Hari Mulyono ini juga adiknya Jokowi. Maksudnya nggak ngerti saya. Maksudnya itu dia itu sebenarnya adiknya Jokowi juga, anaknya Bujimen juga, sama dengan Hidayati. Oh, jadi Hidayati sama sama Hari Mulyono ini punya ibu yang sama, Saya seibu, tapi lain bapak. saya Heru Purnomo itu. Oh, kok bisa nikah? Ya nggak tahu. Oke ya. Jadi menikah saudara ya. Iya, Oke. Berarti Bu Hidayati itu bukan adik kandung berarti ya? sama Jokowi. Ya, adik tiri berarti ya? Adik tiri sama bapak lain ibu. Ya, sama-sama Pak Heru Purnomo kan bapaknya. Oke, berarti Pak Niti Miharjo itu atau tadi Wijiatno itu nggak punya anak? Nggak punya anak, bahkan beliau ini sebelumnya nggak kawin. Oke. Jadi orang lain aja Niti Miharjo tuh ya? Iya. Oke. Nah, pertanyaannya adalah yang kuliah di UGM itu siapa? Hari Mulyono. Hari Mulyono ini. Ya. Nah, lalu ijazahnya yang dipalsukan oleh Pak Jokowi gitu. Ya, tidak cuma ijazah, semua nomor induk mahasiswa, terus foto-fotonya, terus foto wisudanya, itu semuanya sudah saya buktikan punyanya Pak Hari Mulyono. Pak Hari Mulyono ini kelahiran tahun berapa? 60-an hampir sama dengan Pak Jokowi itu ya. Oke, jadi tamat UGM-nya tahun berapa, Pak Hari Mulyono? Tahun 86. Oh, tahun 86 dia tamat. Dan inilah kemudian ijazah yang kemudian ditempel dengan foto Pak Jokowi gitu. Kurang lebih begitu. Oke ya. Oke. Lalu ijazahnya Pak Hari Mulyono juga. Ijazahnya iya, semua data kuliahnya. Intinya adalah UGM nggak kecolongan kan, karena yang kuliah benar-benar Pak Hari Mulyono kan. Iya, tapi harus dijelaskan itu Hari Mulyono, bukan Joko Widodo gitu dong. Ya kan sebenarnya kan tinggal dilihat aja nomor induk mahasiswanya. Sangat gampang. Ya, sangat gampang kan untuk ngeceknya sebenarnya ya. Itu. Nah, Pak Bambang tahu dari mana semua informasi ini soal ijazah dan lain sebagainya ini? Maksudnya yang mana dulu? Yang SMA? Ya, SMA. Kalau SD, SMP kan itu menyesuaikan. Iya. Hanya yang SMA dulu. Iya. Ceritanya seperti ini. Karena saya keluar penjara, itu ada isu ijazah palsunya Jokowi itu toh. Ya. Nah, saya kemudian lihat-lihat. Begitu saya lihat-lihat, ini ngaco semua keterangannya yang diwawancarai wartawan yang satu dokumen yang saya baca pertama adalah pernyataannya Bu Sri Adiningsih, Dr. Sri Adiningsih. Beliau menulis bahwa beliau adalah teman seangkatan Jokowi di SMP 1 Surakarta, lulus tahun 77. Oke. SMP. Padahal iya benar, kalau beliau benar. Oh, jadi Sri Adiningsih itu benar. SMP 1 Surakarta lulus tahun 77 itu benar. Benar, dan dia mengaku teman seangkatannya Pak Jokowi. Oke. Tapi ketika saya melihat kok bisa begitu? Ya, makanya itu saya pastikan ada persoalan tahun-tahun masuknya itu, awal dari penelitian saya ijazah itu. Oke, jadi menurut Bapak sebenarnya Bu Sri Adiningsih nggak bohong. Enggak. Jadi benar dia satu angkatan dan kemudian tamat tahun 77. Iya. Tapi karena tadi penyesuaian dengan ijazah Hari Mulyono, ya kan? Iya. Maka jadinya tahun 76. Iya, ijazahnya Pak Jokowi nih, SMP-nya 76 tahunnya. Ya, padahal kalau yang asli dia 77. 77, pasti dia punya. Oh, berarti Pak Hari Mulyono itu lebih senior daripada Pak Jokowi. Pak Hari Mulyono itu masuknya SMA tahun 77, betul? Ya. Ya, masuknya SMA. Kalau Pak Jokowi masuknya SMA tahun 78 dong. Oh, 78. Oke, karena dulu kan belum ada tambah ini ya, tambah satu semester ya. Tahun 78 ya, itu. Oke. Nah, jadi gara-gara itu makanya Bapak lihat bahwa ini ternyata ijazah yang dilampirkan ke KPU berbeda dengan keterangan Bu Adiningsih kan gitu. Iya, dari sekian tahun. Ya, ada selisih tahun. Kemudian apa lagi yang Bapak temukan? Nah, setelah itu saya temui semua yang
menyatakan sebagai teman sekolahnya Pak Jokowi itu. Oke. Mahmud Nurwindu. Ya. Terus ada lagi namanya Pak Budi Hartono, Kolonel Angkatan Laut Jakarta. Gitu. Ini mereka teman SMP atau SMA? Mereka mengaku bersaksi sebagai teman SMA-nya Jokowi. Oke, teman SMA tahun lalu lulus tahun? Mereka benar-benar lulusan 80. Oh, mereka lulusan tahun 80. Iya. Masuk tahun 77 dong berarti. Maksudnya 77, betul. Ya, tapi tapi Pak Jokowi sendiri nggak lulus. Bagaimana mereka bisa mengatakan teman sekolahnya Jokowi atau teman sekelasnya? Orang tahun masuknya aja beda. Oke, jadi untuk yang kedua ini mereka ngasih keterangan yang keliru ya. Ya bohong, jelas bohong. Oke, saya tidak mengatakan bohong apa enggak, tapi yang jelas menurut Bapak keliru ya, bohong ya. Keliru. Ya, keliru. Oke, jadi itu untuk melegitimasi saja maksudnya gitu. Iya. Iya, sengaja untuk supaya punya saksi-saksi yang seolah-olah teman seangkatan lulus bareng gitu. Oke, lulus barengnya itu lulus tahun 80 ya. Harusnya yang lain-lain tuh kemudian masuk UGM tahun? Ya berarti 80 dong. 80, lulus 86. Lulus 86. Ini tapi kalau Pak Heru Mulyono sendiri ya 80. Hah? 80. Masuk UGM tahun berapa dia? 80. 80 ya, berarti 6 tahun dia 86 lulus ya. Iya. Tapi asal SMA-nya kan lain, SMA 6 Yogyakarta, Pak Heru Mulyono ini. Oke, kalau Pak Jokowi? Kalaupun lulus ya SMA 6 Surakarta loh. Oke, jadi 16 Yogyakarta, 16 Surakarta. Iya. Sama-sama SMA 6 ya? Iya. Oke. Agak mudah, mirip gitu loh. Ya, Pak, Bapak yakin betul apa yang Bapak dapatkan informasi ini? Yakin betul, saya temui langsung orang-orangnya. Gitu. Bapak lihat dokumen-dokumennya juga? Lihat. Yang Bu Sri Handayani itu menunjukkan ijazah aslinya. Siapa? Ijazah asli apa? Ijazah aslinya Bu Sri Handayani. Sri Handayani itu siapa? Yaitu teman yang mau diakui sebagai teman SMA Jokowi, tapi dia menolak. Saya nggak kenal. Oke, dia mau diakui sebagai satu teman satu angkatan, tapi dia bilang nggak kenal. Nggak kenal. Karena dia seangkatan Heri Mulyono. Heri Mulyono kan di sekolah lain, Pak. Oke. Ini bicara SMA 6. SMA 6 Surakarta. Iya. Oke. Oh, jadi nggak kenal. Oke. Iya. Sri Handayani angkatan berapa? 80, bener. Bener 80. Lulus 80. Kalau tamat 80 juga sebenarnya. Iya. Oke ya. Jadi Pak Jokowi kalau tamat 80 juga. Kalau Pak Heri Mulyono tahun berapa kalau tamat? Bukan, Pak Jokowi ngaku tamatnya 80, tapi yang bener kalaupun tamat itu harus 81 bareng Bu Sri Adiningsih. Oke, ya. Bareng Bu Sri Adiningsih ya. Ya. Oke. Jadi kok bareng Bu Sri Adiningsih? Sri Adiningsih kan SMP-nya aja yang satu sekolah. Iya, tahunnya kan tetap sama walaupun SMA-nya lain kalau misalnya sama-sama lulus. Oke. Jadi saya ulangi lagi, Bu Sri Adiningsih itu SMP-nya tahun? Lulus tahun 77. Lulus tahun 77. SMA-nya lulus tahun? 81. 81. Oh, karena ada penambahan setengah semester itu ya? Betul, kita semua kena, Pak, walaupun masih SD. Ya, saya kira itu ya, tahun 77, 78 itu ya penambahan. Oke, makanya 77 lulusnya 81. Pak Jokowi kalau lulus harusnya 80. 81. Oh, sorry, harusnya 81 dia kalau lulus ya? Iya. Oke. Sementara Pak Heri Mulyono atau Hari? Hari Mulyono masuk UGM-nya 80. 80. Nah, itu yang diakui Pak Jokowi katanya, kata Bapak kan? Ya, datanya ya dipakai Pak Jokowi. Pak, yang Bapak sampaikan ini kan sebenarnya kan hal yang luar biasa. Yang kalau memang dibuktikan, wah itu merupakan kebohongan publik, kan begitu? Iya, Pak. Nah, pertanyaan saya, pada Bapak kan pernah di penjara 2,5 tahun. Iya, sebelumnya ya. Ya, sebelumnya. Itu gara-gara undercover 1? Iya. Jadi Bapak dianggap apa waktu itu? Ya, kalau surat panggilannya, dakwaannya pertama itu pasalnya macam-macam. Ya. Gitu. Termasuk buku saya dituduh menebar hoax, kabar bohong dan sebagainya. Ya. Tapi saya disidang dengan satu pasal tunggal. Apa? Pasal ITE. Oh, jadi undang-undang ITE. Iya. Apa? Menyebarkan berita bohong. Berita bohong berdasarkan sara. Oke, menyebarkan kebencian. Iya, menyebarkan kebencian berdasarkan sara. Ya, itu kan 6 tahun tuntutannya ya.
Ya. 6 tahun kenanya 3 tahun lalu menjadi 5 tahun. Oke. Ya. Nggak takut Pak, Bapak kena lagi sekarang? Gimana Pak? Nggak takut Bapak bakal kena lagi? Ya, resikonya ya, takut nggak takut saya harus bicara Pak, karena ini penting sekali untuk administrasi negara kan. Oke, jadi Bapak bersedia untuk adu data begitu? Iya, betul. Oke, jadi Sobat Era sekalian, kita harus pahami ya, ini kan ada satu versi data ya. Jadi memang kalau kita bicara tentang negara demokratis dan administrasinya baik, ya memang harus diadu datanya ya. Bukan kemudian main dikriminalkan ya, atau siapapun yang menginterview Pak Bambang kemudian dikriminalkan juga, nggak begitu. Jadi harus ada yang namanya check and recheck ya di kedua belah pihak. Pak Bambang. Betul. Pak Bambang berani untuk diadu data? Sangat berani dan sangat mengharapkan, karena saya ini kan terfitnah sebagai penulis CCEC. Oke. Oke, terfitnah sebagai penulis? Sebagai penulis apa tadi? Ece itu Pak Aiman di Kompas menghina saya, Bambang Tri ini penulis Ece. Oke, kenapa dia begitu menghina? Ya nggak tahu, pokoknya dia ngomong begitu di TV. Nanti mau saya tuntut Pak, itu penghinaan. Kapan dia ngomong begitu? Waktu saya ditangkap yang pertama. Oke, ya. Jadi yang ditangkap pertama itu adalah menyebarkan kebencian berbasis sara. Saya bingung juga ini apa saranya. Saranya saya juga bingung. Oke, saya tahu saranya mungkin Bapak ngomong soal ini, mohon maaf ya, soal ras-ras itu ya mungkin ya. Iya. Tapi kan itu nggak kena pasal, saya ngomong Jokowi ibunya Cina, titik. Iya, oke. Saya nggak menghina Cinanya. Iya. Ya sama aja seperti Refli Harun, ibu kotanya ibunya Palembang, kan nggak ada bedanya. Kan? Iya. Kan kita manusia semua, itu ya. Iya. Anies Baswedan, ibunya Arab, kan? Iya, cuma gitu aja. Oke, karena kita kan kadang-kadang terlalu sensitif, ya. Iya. Oke. Lalu sekarang setelah Bapak Bambang mengeluarkan Undercover 2 ini, Jokowi Undercover 2, dan membuat sebuah pernyataan yang menggemparkan di mana-mana. Sekarang lagi dicari-cari nggak Pak Bambang? Ya, saya nggak mau mengatakan saya aman-aman saja atau sombong, nggak Pak. Saya tetap hati-hati. Tapi kenyataannya nggak ada yang mengganggu saya. Oke, ya. Tetapi Pak Bambang tetap bersedia kalau itu diklarifikasi ya. Iya, sangat senang. Sobat Era sekalian, termasuk juga siapapun ya, memang isu yang seperti ini tidak bisa kemudian didekati dari sudut pidana, karena belum tentu apa yang disampaikan oleh Pak Bambang keliru. Dan di dalam sebuah kegiatan jurnalistik ya kan, satu data hasil investigasi kalau seandainya dianggap keliru ya harus dibantah, kan begitu. Jadi dibantah secara resmi, bukan kemudian menggerakkan aparat negara untuk melakukan kriminalisasi. Apalagi yang bersangkutan bisa menunjukkan fakta dan datanya. Begitu Pak ya? Bapak bisa menunjukkan fakta dan datanya? Ya, sudah komplit di buku itu loh Pak. Oke, di Jakarta Undercover 2 itu komplit ya? Jokowi Pak, Jokowi Undercover 2. Saya selalu bilang Jakarta. Ya, saya paham ya. Jokowi Undercover 2 ya, jadi itu komplit. Nah, Sobat Era sekalian, kita bicara tentang sebuah tradisi ilmiah ya. Jadi Pak Bambang tidak hanya sekedar ngomong, tapi juga menulis sebuah buku. Dan buku itu didasarkan hasil investigasi, kan begitu. Dalam sebuah tradisi ilmiah, ya kalau ada keterangan dalam buku, ya jawab juga dengan buku. Dulu ingat ya, pernah ada mengenai bisnis dan politik karya Muhaimin Iskandar. Dia hasil disertasi di Amerika Serikat. Pada waktu itu, dia menyebutkan Yahya Muhaimin. Yahya Muhaimin, ya kan? Bisnis dan politik, nyinggung-nyinggung Prabowo Sutejo, ya, soal-soal bisnis keluarga Pak Harto pada waktu itu. Nah, zaman Soeharto aja, Yahya Muhaimin nggak diapa-apain, ya kan? Ya kan? Dan bukunya juga nggak dibredel, walaupun ada isu bukunya nggak mau dilarang terbit, tapi ternyata enggak juga. Jadi dan juga tidak ada yang namanya undang-undang ITE dan lain sebagainya ya. Sampai kita setback, apalagi ini informasi yang maha penting. Informasi maha penting ini ya harus diklarifikasi dan tidak boleh dengan emosi tentunya Pak ya. Jadi
data dibalas dengan data, fakta dibalas dengan fakta. Jangan sampai kemudian justru fakta dan data yang ada ini kemudian jangan shooting di messenger, Pak. Oke, iya. Jadi jangan shooting the messenger ya, karena the messenger ini tidak hanya mengeluarkan fakta dan data berdasarkan khayalan, tetapi memang berdasarkan hasil investigasi ya, atau investigative journalism. Pak Bambang, tapi begini Pak Bambang, orang tanya ya, motivasi Pak Bambang apa sih menyebarkan atau memberitahukan hal seperti ini dan dampak sama Pak Jokowi? Ya maksudnya supaya negara kita ini keluar dari krisis semacam ini, gitu. Karena presidennya aja nggak punya ijazah, bagaimana dia mau mengurus negara, gitu loh, Pak. Oke, artinya apa ya yang ingin Bapak katakan? Ya supaya presiden baru yang benar-benar punya ijazah, yang mampu itu segera diberi kesempatan. Oke, jadi siapapun dia. Oke, jadi kalau ada syarat berijazah minimal SMA, ya memang ijazah SMA beneran, kira-kira begitu ya. Oke. Tapi nggak ada, bukan karena Bapak bila terbelakangi dendam Pak sama Pak Jokowi, enggak ya. Oke. Ya karena gini loh Pak, kalau Pak Refli jadi saya atau siapapun jadi saya, dengan perlakuan terhadap keluarga saya seperti itu, ya pasti berani seperti saya sudah dihancurkan. Oke, Pak. Terakhir PDF ya, nggak dicetak ya? Enggak, saya sebarkan toh. Oke. Nah, pertanyaannya adalah apa yang Bapak harapkan setelah Bapak meluncurkan Jokowi Undercover 2, dan apa juga yang Bapak harapkan di Pak Jokowi recording in progress mengundurkan diri supaya cepat ada pergantian kepemimpinan nasional siapapun dia. Ya, itu ya. Walaupun menurut para buzzer Presiden Jokowi, apa yang Bapak lakukan itu fitnah gitu. Bapak yakin itu bukan fitnah ya? Ya sekarang kalau fitnah gampang, kan ada bukunya. Fitnahnya halaman berapa, baris keberapa. Jangan fitnah gitu aja. Ya, jadi tidak boleh a priori Pak ya. Pokoknya ini adalah karya ilmiah dan bisa dipertanggungjawabkan fakta dan datanya. Kira-kira begitu ya? Jurnalistik Pak, produk jurnalistik. Saya tidak mengklaim sebagai scholar. Oke, jadi itu produk jurnalistik dari investigasi ya, investigative journalism ya. Tapi kan Bapak bekerja tidak untuk media apapun, tapi bekerja untuk Bapak sendiri kan? Iya, untuk buku itu. Ya, untuk buku itu ya. Artinya Bapak sebagai mantan jurnalis ya, itu melakukan investigative journalism dan menghasilkan karya buku itu ya. Jadi nilailah sebagai produk jurnalistik gitu ya. Iya. Kalau mau dibantah ya bantahlah, kira-kira begitu ya. Iya. Oke, silakan Pak, closing statement. Ya begini, saya berharap langsung direct ke Pak Jokowi. Pak, Bapak itu misalnya mau jujur mengakui aja, nggak ada masalah bagi Bapak, ya kan? Ya kan? Rakyat pasti mau memaafkan kalau Bapak mau jujur gitu. Nggak ada, kita itu nggak mengenal dendam lama, itu nggak mengenal gitu. Orang kalau sudah ngaku ya sudah, kita maafkan saja gitu. Ya itu Pak Jokowi jangan paranoid dah gitu. Oke. Ya. Pesan untuk penegak hukum apa? Pesan untuk penegak hukum. Pesan penegak hukum ya jangan ulangi kesalahan kalian ketika menyidik buku saya yang pertama. Kalian konyol itu. Pasalnya salah. Ya, jadi tanpa pembanding tiba-tiba dianggap salah gitu ya. Iya. Oke Pak Bambang, terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan pertama ya, saya juga berpotensi bahwa apa yang Bapak tulis itu adalah sebagai produk jurnalistik, produk journalism, investigative journalism. Maka kalau ada pihak-pihak yang berkeberatan terhadap produk ini, silahkan mengajukan pembanding atau hak jawab ya. Ya kan? Jadi yang merasa terbebas silakan lapor ke polisi, nggak masalah. Oh nggak masalah ya. Kalau seandainya merasa ya, tetapi sekali lagi ini kita nggak bicara mengenai penyebaran berita bohong, kita nggak bicara mengenai kebencian, ya, tetapi kita bicara mengenai produk jurnalisme yang dilakukan dengan sangat cermat dan hati-hati. Sudah data pembanding selama 2,5 tahun ya.
Ya. Oke, Pak, itu saja Pak ya. Nanti mudah-mudahan apa yang Bapak tulis ini bukan malah menjadi sesuatu yang akhirnya dijadikan alat untuk mengkriminalkan, tetapi menjadi alat untuk introspeksi kita semua. Terima kasih Pak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Refli. Ya.